Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, kita lanjutkan pertemuan kuliah kita. Kali ini kita akan membahas mengenai homomorfisme gelanggang. Adapun tujuan kita kali ini yaitu dapat mengenal konsep homomorfisme untuk membandingkan struktur gelanggang. Apa itu homomorfisme? Homomorfisme gelanggang merupakan pemetaan di antara dua buah gelanggang yang mengawetkan operasi di dalamnya ya. Jadi homomorfisme itu tidak lain adalah pemetaan yang pemetaannya ini merupakan pemetaan yang mengawetkan operasi. Nah, definisi formalnya bisa kita lihat seperti Anda lihat ya pada layar. Misalkan diberikan dua buah gelanggang, katakanlah R1 dan R2. Pemetaan theta dari R1 ke R2 ini disebut homomorfisme jika untuk setiap kita mengambil sembarang anggota gelanggang satu, katakanlah X dan Y, ini harus memenuhi dua poin ya. Pertama, X plus Y ini dipetakan ke theta X plus theta Y ya. Dan yang kedua adalah XY dipetakan ke theta X, theta Y ya. Atau dengan kata lain adalah jumlahan X dan Y dipetakan ke jumlahan dari peta X dan peta Y. Dan yang kedua yaitu hasil kali X dan Y dipetakan ke hasil kali dari peta X dan peta Y ya, oleh pemetaan theta. Seperti itu ya. Jadi dua syarat ini harus terpenuhi. Ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama adalah operasi jumlah dan kali ini pada ruas kiri ya, ini adalah operasi di R1, sementara yang di ruas kanan jumlah dan kalinya berada di R2 ya. Nah, operasi di R1 dan 2 ini tidak harus sama. Nah, ini ketentuan yang harus diperhatikan ya. Gimana? Jelas ya? Nah, untuk lebih jelas kita perhatikan contoh 7.1. Misalkan N bilangan bulat positif, pemetaan beta dari himpunan bilangan bulat ke himpunan bilangan bulat modulo N ya, ini dengan memasangkan K ke K bar, ini tidak lain adalah homomorfisme gelanggang. Kenapa? Karena pemetaan ini memenuhi dua syarat tadi ya. Buktinya, silakan ambil dua anggota bilangan bulat sembarang, katakanlah K dan L. Nah, K dan L ini kita petakan ya oleh beta. Nah, ini K plus L ini oleh beta dipetakan ke K plus L bar. Nah, karena K plus L bar ini tidak lain adalah K bar plus L bar seperti ini, dan kita tahu bahwa K dipetakan ke K bar ini berdasarkan definisi tadi ya. Dan kita peroleh bahwa beta K plus L tidak lain adalah beta K plus beta L. Ini untuk yang pertama ya, terpenuhi. Nah, berikut. Nah, Anda perhatikan di sini ini dari definisi si betanya ya. Sementara yang baris kedua ini dari definisi jumlah di Zn. Nah, sementara yang terakhir ini adalah dari definisi pemetaan beta. Nah, untuk berikutnya, karena kita harus memenuhi dua syarat tadi ya,
Nah, untuk syarat yang keduanya kita ambil K dan L anggota bilangan bulat. Nah, KL dipetakan ke KL bar ini berdasarkan definisi dari pemetaan beta. Untuk selanjutnya KL bar ke K bar L bar ini berdasarkan definisi kali di Zn ya. Ini dari sini ke sini ini berdasarkan definisi kali di Zn ya. Lalu dari K bar ke beta K dan L bar ke beta L ini adalah definisi dari pemetaan beta dari soal ya. Nah, dari sini kita perhatikan bahwa KL ya dipetakan oleh beta ke beta K beta L ya. Jadi dua syarat tadi terpenuhi semuanya ya. Dengan kata lain dapat kita simpulkan bahwa beta adalah homomorfisme ya. Itu tadi contoh dari homomorfisme gelanggang ya, yaitu pemetaan beta dari bilangan bulat ke bilangan bulat modulo n ya. Anda perhatikan contoh 7.2. Misalkan kita punya himpunan bilangan kompleks dan real ya. Ini strukturnya adalah lapangan. Nah, untuk setiap Z bilangan kompleks yakni X plus YI, modulus dari Z didefinisikan adalah akar dari jumlah X kuadrat dan Y kuadrat. Seperti ini Anda lihat di layar. Nah, pemetaannya dari Z ke modulus Z. Nah, ini pemetaan seperti ini adalah bukan homomorfisme. Kenapa bukan? Karena kita punya contoh penyangkal ya, yang menyangkal bahwa dia bukan homomorfisme. Anda pilih ya bilangan kompleks Z1 dan Z2, katakanlah 1 plus 3i dan 2 plus i. Nah, ini Anda ambil petanya untuk Z1 dan Z2 ya, yaitu beta Z1 dan beta Z2. Lalu Anda jumlahkan, hasilnya adalah akar 10 plus akar 5 ya. Nah, ini akan berdampak pada pasangan berikutnya. Nah, ini tadi yang baris pertama ini adalah berdasarkan definisi ya, berdasarkan definisinya ya. Lalu yang berikutnya ini cuman mensubstitusikan aja ya Z1 ke beta ini. Betanya kan tadi adalah modulus ya, Anda substitusikan ketemu seperti itu. Lalu nah, hasil substitusi ini mendapatkan hasil ini ya. Nah, ini adalah jumlahan dari beta Z1 dan beta Z2. Berikutnya tinggal kita cari peta dari jumlahan Z1 dan Z2 ini. Nah, ini berdasarkan definisi beta kita peroleh beta Z1 plus Z2 itu adalah modulus Z1 plus Z2 ya. Nah, ini berdasarkan definisi beta, dan yang baris berikutnya ini kita dengan mensubstitusikan Z1 dan Z2 ya ke dalam modulus ini, sehingga kita peroleh adalah 5 ya. 5 ini adalah nilai beta dari Z1 dan Z2 ya. Nah, tadi sebelumnya kita sudah mengisi bahwa beta Z1 dan beta Z2 ketika dijumlahkan hasilnya adalah akar 10 plus akar 5. Padahal di sini
beta Z1 plus Z2 adalah 5. 5 ini tidak sama dengan akar 10 plus akar 5, sehingga kita peroleh ketidaksamaan ini. Ya, bahwa beta Z1 plus Z2 tidak sama dengan beta Z1 plus beta Z2. Sehingga ini syarat yang keberapa ini? Syarat yang pertama tidak terpenuhi. Cukup untuk menunjukkan bahwa dia bukan homomorfisme. Nah, selanjutnya perhatikan sifat 7.1. Pada sifat ini kita dapatkan dua ketentuan ya. Yang pertama bahwa unsur 0 ini dipetakan ke unsur 0. Jadi dalam hal ini ketika ada dua gelanggang yang pemetaannya adalah homomorfisme, ini unsur 0 dari gelanggang pertama dipetakan ke unsur 0 gelanggang kedua, dan negatif dari unsur di gelanggang pertama dipetakan ke negatif dari unsur gelanggang kedua yang bersesuaian dengan unsur gelanggang pertama tadi ya. Ini intinya ya, berarti 0 ke 0, negatif ke negatif ya. Bagaimana membuktikannya ya? Kita tahu bahwa 0 ditambah 0 itu sama dengan 0 ya. Nah, kalau kita tetakan ini sama dengan teta 0 ya kan. Ini adalah teta 0 ditambah teta 0 sama dengan teta 0 ya kan. Nah, kita gunakan hukum pembatalan ya. Kita batalkan, kita peroleh teta 0 sama dengan 0 di R2 ya, ini 0R1 seperti itu. Nah, lalu yang keduanya X ditambah negatif X sama dengan 0R1 ya. Ini berarti teta dari X ditambah negatif X sama dengan teta 0R1 ya, sama dengan 0R2 ya. Nah, di sini berdasarkan definisi homomorfisme kita punya teta X ditambah teta negatif X sama dengan 0R2 ya. Nah, sekarang yang ini tetap, yang ini kita pindah ruas ya. Yang ini pindah ruas, jadi dia ketika pindah ruas berarti dia negatif. Nah, sekarang ini tetap nih ya, yang negatif X nya. Jadi dari sini kita ke sini ya. Jadi teta negatif X sama dengan negatif teta X ditambah 0R2 ya, sama dengan ini 0R2 nih, 0R2 ya. Sehingga 0 ditambah apapun, ditambah theta ya sini theta. Kalau 0 ditambah negatif theta berarti negatif theta X. Nah ya, terbukti ya. Oke, selanjutnya Anda perhatikan, misalkan theta adalah homomorfisme dari gelanggang pertama ke gelanggang kedua ya, dan dia bukan pemetaan 0. Nah, maka kita punya dua sifat. Pertama, jika R2 nya adalah daerah integral, maka 1 dipetakan ke 1 ya, 1 dipasangkan ke 1. Tapi jika tetanya adalah pada, maka 1 juga dipetakan ke 1. Jadi di sini sifat ini mengatakan 1 dipetakan ke 1, katakan di sini. Kalau di sifat yang pertama tadi katakan kita punya R1 lalu kita punya R2, di pertama itu 0
0 di R1 ini dipetakan ke 0 di R2. Ini sifat yang pertama. Ya. Sifat yang pertama tadi 0 dipetakan ke 0. Nah, kalau di sifat yang kedua ini 1 dipetakan ke 1. Syaratnya apa? Ini ada dua kemungkinan. 1 dipetakan ke 1 itu ada dua kemungkinan. Pertama, jika R2-nya daerah integral atau jika pemetaannya pada. Ya, baru 1 dipetakan ke 1. Selain itu, kita tidak tahu ya. Jelas ketika R2-nya adalah daerah integral ini, maka 1 dipetakan ke 1. Atau ketika pemetaannya pada, ini 1 juga dipetakan ke 1. Jadi ada dua kemungkinan di sini ya, menurut sifat ini. Nah, sekarang yang pertama ya, sifat yang pertama, ketika R2-nya adalah daerah integral, maka 1 dipetakan ke 1. Nah, di sini kita punya X dikalikan dengan 1 kan sama dengan X, ya kan? Kita tahu bahwa theta X kali 1 sama dengan theta X ya. Di sini adalah theta X theta 1 sama dengan theta X. Kenapa? Karena si tetanya adalah homomorfisme, sehingga bisa kita keluarkan theta X kali 1 sama dengan theta X theta 1. Nah, karena si R2-nya adalah daerah integral dan kita tahu bahwa theta X theta 1 theta X ini adalah di R2 ya kan, dan R2-nya daerah integral. Kita tahu bahwa daerah integral itu memenuhi hukum pembatalan, sehingga kita batalkan. Nah, kita batalkan, bahasa lainnya dicoret ya, dibatalkan atau dicoret, sehingga kita punya di sini tinggal sisa theta 1. Ini kan sama dengan 1 ya. Jadi kita punya theta 1 sama dengan 1. Jelas ya? Jadi itu yang pertama. Yang keduanya, untuk yang kedua, nah, ingat bahwa pemetaan dikatakan pada jika untuk setiap Y anggota R2 ini ada X anggota R1 sehingga Y sama dengan theta X ya. Nah, sekarang kita ambil Y anggota R2, karena theta pada, maka ada X anggota R1 sehingga Y sama dengan theta X ya. X-nya kita ganti adalah perkalian 1 dan X. Nah, di sini karena tetanya homomorfisme kita punya seperti ini. Di sini kita punya karena dia pada, kita theta X sama dengan Y ya. Lalu dari sini maka kita peroleh dengan cara yang sama, kita punya Y sama dengan Y sama dengan Y kali theta 1 ya. Nah, dengan demikian maka Y sama dengan theta 1 Y theta 1. Berdasarkan definisi maka kita peroleh bahwa theta 1 sama dengan unsur kesatuan ya. Jelas ya? Jadi ide dari situ adalah kita ingin menunjukkan bahwa theta 1 sama dengan 1. Nah, berikutnya kita masuk ke inti homomorfisme. Apa itu inti? Misalkan kita punya dua buah gelanggang, katakanlah R1 dan R2. Inti homomorfisme adalah anggota dari R1 yang dipetakan ke 0 di R2 oleh theta ya. Nah, inti biasa juga disebut dengan istilah kernel, ditandai dengan ker theta ya.
Anda perhatikan contoh berikut. Di awal kita sudah membuktikan bahwa beta dari bilangan bulat ke bilangan bulat modulo n seperti ini. Ini adalah suatu homomorfisme ya. Nah, dari sini kita punya K bar sama dengan 0 bar ya. Ini karena N membagi K. Dengan demikian K adalah hasil kali M dan N ya. Jadi inti dari theta ini tidak lain adalah himpunan kelipatan N ya. Contohnya kalau kita ambil betanya adalah dari Z ke Z2. Nah, di sini berarti inti dari betanya adalah 2Z ya. Kelipatan 2 ya. Ini sama dengan adalah NZ ya. Berikutnya sifat yang ketiga. Ini misalkan kita punya dua gelanggang, katakanlah R1 dan R2, dan theta adalah homomorfisme dari R1 ke R2. Sini inti dari theta tidak lain adalah subgroup dari R1 ya. Berarti inti theta ini adalah subgroup dari R1 ya. Nah, untuk menunjukkan subgroup kita harus menunjukkan beberapa ketentuan ya. Apa saja? Berarti untuk menunjukkan bahwa inti dari theta adalah subgroup dari R1, berarti kita harus menunjukkan pertama adalah inti theta ini adalah subhimpunan dari R1. Yang kedua, inti theta adalah tidak hampa, dan yang ketiga adalah X dikurangi Y anggota dari inti theta untuk setiap X dan Y nya anggota dari inti theta ya. Nah, ini sifat yang ini adalah sifat yang paling gampang ya. Tiga langkah ini yang paling gampang yang pernah kita bahas di subgroup. Sebenarnya banyak untuk menunjukkan subgroup, cuma ini yang paling sederhana. Nah, kita mulai dari yang pertama dulu. Kita tunjukkan bahwa inti theta adalah subhimpunan dari R1 karena kita menunjukkan subgroup, jadi harus subhimpunan dulu ya. Nah, kita cek nih inti theta isinya apa sih? X anggota dari R1. Nah, theta X nya sama dengan 0 ya kan? Jadi kalau kita ngambil X anggota dari inti, maka si X itu pasti anggota dari R1. Kenapa? Karena seperti ini dari definisi inti ya. Jadi jelas dari sini kita simpulkan bahwa inti subhimpunan dari R1 ya. Nah, berikutnya tadi subhimpunan berikutnya tidak hampa. Tidak hampa berarti kita pilih anggota yang menyebabkan dia ada di inti. Ya, kita pilih aja 0 di R1. Ini anggota dari R1 kan. Nah, ini 0 di R1 ini oleh theta berdasarkan sifat
7.1 tadi ini dipetakan ke 0 di R2, ya kan? Dengan demikian berarti 0 di R1 ini adalah anggota dari inti theta. Karena inti theta ini punya anggota namanya adalah 0 di R1, ini kita katakan bahwa inti theta tidak hampa, ada isinya minimal 0 R1 ini, ya. Jelas ya, tidak hampa. Nah, sekarang berikutnya kita menunjukkan yang terakhir. Kita ambil X dan Y anggota dari inti theta, ya. Maka theta X dikurangi Y sama dengan theta X dikurangi theta Y. Kenapa? Karena tetanya adalah homomorfisme. Karena X dan Y anggota dari inti, ya, maka theta X sama dengan 0, theta Y juga 0, sama dengan 0. Sehingga karena X dikurangi Y dipetakan ke 0, maka X min Y anggota inti theta. Jadi setiap kita mengambil X dan Y anggota inti, selisihnya juga anggota inti. Selesai tugas kita. Maka dengan 3 syarat ini terlihat bahwa si inti theta adalah subgrup dari R1. Nah, sifat berikutnya, yang keduanya itu jika tetanya adalah 1,1, maka inti theta adalah 0. Dan sebaliknya, jika inti theta 0, maka theta 1,1. Nah, sekarang kita ingin menunjukkan yang pertama dulu, yang ke kanan dulu, ya. Yang ke kanan kita ingin menunjukkan bahwa theta 1,1, ya. Kita akan tunjukkan ketika tetanya adalah 1,1, kita akan menunjukkan bahwa inti tetanya sama dengan 0. Nah, sebaliknya ketika inti tetanya 0, kita akan tunjukkan bahwa theta adalah 1,1. Baiklah, sekarang diketahuinya tetanya adalah 1,1. Akan kita tunjukkan bahwa inti theta adalah 0. Nah, inti theta adalah 0, ya. Kita ambil X anggota inti theta, maka kita punya theta X sama dengan 0. Karena X anggota inti theta, maka theta X sama dengan 0. Dan menurut sifat 7.1 tadi, bahwa 0 itu dipetakan ke theta 0. Jadi kita punya theta X sama dengan theta 0. Karena tetanya adalah 1,1, ya, maka kita punya X sama dengan Y, ya. Anda tahu bahwa definisi pemetaan 1,1 itu ketika kita mengambil X dan Y dengan fx sama dengan fy, maka x sama dengan y. Nah, di sini kita punya theta x sama dengan theta 0, maka x sama dengan 0, ya, berdasarkan definisi dari pemetaan 1,1. Nah, sekarang yang sebaliknya. Yang sebaliknya berarti diketahuinya yang ini. Yang akan ditanyakannya justru yang ini.
ya. Tambah berarti diketahuinya adalah inti tetanya sama dengan 0. Akan kita tunjukkannya kebalikannya tadi. Theta adalah 1 ya. Untuk menunjukkan theta 1 berarti kita harus ambil XY anggota R1 dengan theta X sama dengan theta Y ya. Dengan theta Y. Nah, di sini kita punya apa? Karena theta X sama dengan theta Y, berarti kita pindah ruaskan aja. Berarti theta X dikurangi theta Y sama dengan 0 di R2. Ya. Sini kita punya, karena tetanya homomorfisme, maka kita punya theta X min Y sama dengan 0 ya. Artinya X min Y anggota inti. Dari sini kita punya berarti X min Y anggota inti. Inti apa? Inti theta ya. Inti theta. Aduh, ini habis layarnya. X min Y nya anggota inti theta. Nah, karena inti theta-nya isinya hanya 0 saja, berarti X min Y sama dengan X min Y-nya sama dengan 0. Ya kan? Karena kita tahu X min Y-nya anggota inti dan intinya hanya 0, ya berarti X min Y sama dengan 0. Karena X min Y sama dengan 0, maka kita punya X sama dengan Y. Terbukti. Jadi ketika kita ngambil XY anggota R1 dengan theta X sama dengan theta Y, mengakibatkan X sama dengan Y. Ini adalah definisi dari pemetaan 1. Jadi terpenuhi ya. Oke. Berikutnya sifat yang ketiga ya. Nah, untuk sifat yang ketiga kita ambil A anggota R1 dan B anggota inti. Kita akan tunjukkan bahwa hasil kali A dan B anggota inti. Ya, dengan kata lain, kita akan menunjukkan bahwa theta AB sama dengan 0 di R2 ya. Ingat, B anggota inti itu artinya bahwa theta B adalah 0 di R2 ya. Jadi sekarang kita uraikan ya. Theta AB itu karena tetanya homomorfisme, kita punya theta A, theta B. Nah, karena theta B-nya tadi adalah 0 ya. Karena B-nya anggota inti, maka theta B-nya 0. Maka kita punya theta A dikali 0 sehingga hasilnya adalah 0. Sehingga theta AB theta AB sama dengan 0, sehingga AB anggota dari inti theta ya. Terbukti semuanya. Nah, itu tadi tiga-tiganya sudah terbukti ya. Nah, jika masih belum jelas, Anda simak ulang ya, perhatikan dari awal sampai akhir sampai Anda bisa memahaminya. Jika ada bagian yang belum dimengerti, silakan utarakan pertanyaan pada kolom komentar ya. Jika video ini bermanfaat, silakan subscribe, like, dan share ke teman yang lainnya agar mereka mendapatkan informasi terkait materi ini ya. Jangan lupa tekan lonceng ya agar mendapatkan pemberitahuan jika ada video terbaru atau balasan Bapak atas pertanyaan Anda. Terima kasih dan
Sampai jumpa di sesi lainnya. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.